Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiria, NPM 17130026. Di sini saya akan melengkapi tugas studi kasus, di mana kasus yang saya ambil ini tentang masalah belajar pada siswa dan penanganannya di SMP PGRI 1 Seputi Banyak, Lampung Tengah, Provinsi Lampung, tahun pelajaran 2019-2020. Dalam rangka perkembangan dan kehidupan setiap manusia, sangat mungkin timbulnya berbagai masalah, baik masalah individu, masalah kelompok, dan juga masalah di dalam keluarga. Untuk itu ditentukannya suatu bimbingan yang digunakan untuk itu diadakannya suatu bimbingan, di mana bimbingan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu bantuan terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Bimbingan ini diberikan secara pribadi, secara kelompok, dan maupun secara umum. Nah, di mana bimbingan ini diberikan sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh individu, kelompok, dan maupun di dalam keluarga itu. Salah satu hal yang penting yang harus dipahami dalam memberikan bimbingan ini adalah, yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana latar belakangnya, bagaimana secara keseluruhannya, keluarganya, latar belakangnya, dirinya di dalam lingkungannya, sehingga peserta didik dapat penanganan, dapat bimbingan yang secara terarah dan juga bimbingan yang tepat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Dan tujuan dari observasi ini yang pertama adalah untuk memahami masalah belajar peserta didik, dan masalah yang kedua untuk memperoleh gambaran yang secara jelas bagaimana keadaan pribadi siswa yang dianggap bermasalah tersebut. Dan yang ketiga, membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir adalah membantu siswa memecahkan masalah dan mengembangkan potensi belajar siswa yang secara optimal. Manfaat dari observasi ini adalah, yang pertama, memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari, mengamati, dan juga mengkaji suatu permasalahan yang dihadapi anak. Yang kedua, membantu siswa yang bermasalah supaya dapat memahami kemampuan dirinya di mana, bagaimana kemampuannya, dan bagaimana lingkungannya, bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana di dalam keluarganya, dan dalam usaha untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Observasi ini dilakukan di SMP PGRI 1 Seputi Banyak, di mana tempatnya adalah di Desa Sari Bakti, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan kurun waktu kurang lebih sekitar 3 bulan dari Januari hingga Maret. Dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, angket, dan juga DCM atau daftar cek masalah. Selanjutnya, identifikasi kasus atau identifikasi masalah. Jadi anak ini seorang anak perempuan dengan inisial NN, dia berusia 15 tahun, agama Islam, dia tinggal di Desa Sari Bakti, Kecamatan Seputi Banyak ini. Dia memiliki 2 saudara dan keadaan ekonominya terbilang kurang, mungkin sangat kurang, dan situasi belajar di rumahnya yang kurang memadai. Diagnosisnya, anak ini memiliki masalah di rumah maupun di sekolah. Di sekolah dia menjadi seorang yang sangat pendiam, namun di rumah dia menjadi sosok yang seperti biasa, namun lebih cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang kotor untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya. Dari pengamatan yang sudah dilakukan, diperkirakan NN ini memiliki
permasalahan yaitu kurangnya motivasi belajar di dalam dirinya dan juga kurangnya perhatian dari orang tuanya. Dari informasi yang kita dapat, NN ini hidup di dalam keluarga yang dimana orang tuanya itu, ayahnya terutama, dia bekerja sebagai seorang penjual es krim keliling yang bekerja dari pagi hingga larut malam, dan orang tua perempuannya atau ibunya itu sebagai ibu rumah tangga yang sibuk dengan adik-adik NN ini. Jadi NN ini memiliki adik yang masih terbilang kecil karena dia masih berusia sekitar 2-5 tahunan. Jadi ibunya dan ayahnya ini tidak memiliki banyak waktu untuk memberikan motivasi, untuk membimbing, untuk menemani dia belajar, untuk mengarahkan bagaimana pendidikannya. Selain itu, NN juga tidak memiliki semangat untuk belajar. Dia juga kurangnya kemampuan dia untuk di dalam pendidikan itu masih terbilang kurang. Jadi tidak ada yang satu hal yang menonjol di dalam dirinya itu dikatakan kurang. Perilaku permasalahan yang dilakukan oleh NN ini tidak semata-mata terjadi begitu saja dengan sendirinya. Ada faktor-faktor yang melatar belakangi, seperti faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama adalah minimnya kemampuan yang dimiliki NN itu sendiri, dan yang kedua minat belajarnya itu yang sangat kurang, dan lemahnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan orang sekitar. Jadi dia hanya mungkin berinteraksi dengan teman-teman di rumah, terus orang-orang yang memang sudah dekat dengan dia gitu. Tapi kalau di sekolah dia cenderung menjadi seorang pendiam. Dan yang terakhir adalah kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi dia hanya bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang yang dekat, yang memang dia sudah mengenalnya dengan baik atau dengan mengenal mereka sudah lama. Baru dia mau membuka dirinya, baru dia mau mengungkapkan bagaimana dia yang sebenarnya. Dan selanjutnya ada faktor eksternal. Eksternal yang pertama adalah keluarga. Sudah kita ketahui bahwa NN ini terlahir dari ayah dan ibu yang sama-sama sibuk, kurang memiliki waktu untuk dia, untuk mengarahkan dia, untuk memotivasi, dan juga untuk membimbing dia untuk depannya, untuk pendidikan dia yang terutama itu. Dan yang kedua itu adalah faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Karena sudah kita ketahui bahwa pekerjaan ayahnya hanya seorang penjual es krim keliling yang penghasilannya itu mungkin tidak sesuai dengan beban yang dia keluarkan setiap hari, dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang bekerja di rumah tanpa penghasilan dan pengeluaran yang cukup banyak. Jadi hal-hal yang menjadi penunjang untuk pembelajaran itu sangat kurang. Jadi untuk menunjang dia belajar di rumah maupun di sekolah itu masih sangat kurang. Dan ada beberapa cara untuk menangani kasus seperti NN ini. Yang pertama, kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Kita harus tahu bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya, dan bagaimana hubungan antara ayah dan ibunya. Kita juga harus merangkul dia, harus memberikan motivasi, membuat dia merasa bahwa ini kamu juga disayang gitu. Selain adik-adikmu, kamu juga sangat berharga di dalam keluarga itu, hingga nanti dia bisa terbuka kepada kita, dia bisa menceritakan permasalahan yang sedang dia hadapi saat ini. Barulah kita tahu bagaimana yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga mereka. Baru kita bisa memberikan
terapi kepada dia, dan terapi ini tidak bisa dilakukan hanya sekali, kita bisa melakukannya berulang-ulang hingga kita merasa bahwa dia cukup, dia sudah lebih baik dari sebelumnya, dan dia sudah bisa menjalani kehidupan dia yang sebenar-benarnya. Dan tindak lanjutnya untuk mengatasi permasalahan ini, kita harus melakukan komunikasi dengan orang tua dan bekerja sama untuk melihat perkembangan NN ini. Dan orang tua juga harus lebih memperhatikan agar NN ini tidak malas lagi dalam belajar, dan harus dimotivasi, harus dibimbing, harus diarahkan oleh orang tua untuk ayo belajar gitu, untuk bagaimana pendidikannya supaya lebih baik lagi, dan diberikan motivasi serta dorongan agar NN ini bisa terbuka terhadap siapapun, baik keluarga maupun teman di sekolah, teman di rumah maupun orang terdekatnya, dan agar dia juga mudah berinteraksi dengan orang lain. Treatment yang bisa kita berikan dalam bimbingan dan konseling adalah seperti layanan belajar, di mana kita bisa melakukan layanan belajar ini secara berkelompok dengan teman-teman yang lain. Kita bisa melakukannya dengan berbagai macam teman-teman dia, maksudnya orang-orang yang memiliki masalah yang sama ataupun yang berbeda, karena di situ nanti kita akan melihat bahwa NN ini juga bisa bersosialisasi dengan teman mereka, bisa saling bertukar pikiran dengan mereka, dengan anak-anak yang lain. Jadi tidak selalu hanya dia dan dia. Selanjutnya ada juga konseling individu. Kita bisa melakukan treatment ini sendiri. Kita bisa menghubungkan khusus secara pribadi untuk mengetahui perkembangan NN ini dan mengentaskan masalah yang dihadapinya. Lalu kerjasama dengan orang tua itu pasti, karena kita tidak bisa untuk bekerja sendiri, karena orang tua juga berperan penting di dalam kehidupan NN, karena orang tua yang lebih tahu bagaimana sifat aslinya, bagaimana perkembangan dia di rumah, dan bagaimana kegiatan-kegiatan dia yang dilakukan yang kita tidak mungkin bisa untuk melihat atau kita bisa memantau setiap hari dalam 24 jam. Setelah kita melakukan treatment, kita bisa melakukan evaluasi dan juga follow up, dimana nanti setelah kita memberikan treatment, kita bisa menilai apakah dia sudah berubah, apakah dia sudah menjadi baik, apakah sudah ada peningkatan dari sebelumnya, atau justru dia berada di titik ternyaman dia jadi seperti itu, hanya seperti itu dan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi dari situ, dari hasil evaluasi itu kita bisa menilai, oh jadi ada yang kurang nih, kita harus memberikan treatment yang lain, atau kita bisa memberikan atau memperbaiki satu treatment yang mungkin dia bisa berubah karena treatment itu. Kesimpulannya, bimbingan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang bersifat psikologis, tercapainya sesuai penyesuaian diri, perkembangan secara optimal, dan juga kemandirian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari bimbingan itu sendiri. Dari pengamatan yang dilakukan oleh konselor dengan menggunakan metode observasi dan juga wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang bernama NN ini mengalami permasalahan, yaitu seperti prestasi belajar yang menurun, nilai tugas, ulangan, dan juga ujiannya rendah, peringkat di bawah rata-rata, dan juga sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil laporan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.